Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue kedatangan sebuah laptop gaming dari MSI. Yang mana laptop ini tuh punya harga yang cukup menarik karena pricingnya ada di angka sekitar 20 jutaan gitu. Tapi kita udah mendapatkan AMD Ryzen 9 plus RTX 4070 laptop. Ryzen 9 ya bahkan bukan Ryzen 9 tipe yang lama, tapi ini tipenya udah cukup baru karena udah menggunakan Ryzen 9 8000 series. Ini adalah MSI Katana A15 AI B8VG 429ID. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jujur ngomong, laptop ini memang secara penampilan nggak kelihatan punya perubahan yang signifikan dari segi desain. Jadi mungkin ini salah satu alasan bagi MSI agar mereka bisa lebih fokus ke komponen inti dan membuat laptop ini jadi terjangkau. Karena kalau kita lihat desainnya, memang laptop ini terkesan seperti laptop keluaran tahun 2018 atau 2019 yang masih punya bezel cukup tebal di bagian atas dan juga bawahnya. Masih memiliki hinge yang sama juga dengan tipe laptop MSI gaming terdahulu. Terlihat finishing keseluruhan laptop juga memang masih terasa plastik, tapi untuk logo MSI-nya kali ini dibuat menghitam atau smoke gitu, sehingga ngebikin laptop ini jadi kelihatan lebih stealth walaupun RGB-RGB-an tetap ada di bagian keyboard. Dimensi laptop ini juga nggak bisa dibilang yang paling compact di kelasnya, karena dimensinya masih ada di angka 35,9 x 25,9 x 2,49 cm, tapi bobotnya itu lumayan ya, ada di angka 2,25 kg. Jadi secara bobot sebenarnya termasuk ringan untuk laptop 15 inch, tapi dimensinya emang nggak bisa dibilang super compact, jadi masih sangat umum untuk sebuah laptop gaming. Bagian keyboardnya tadi gue udah bilang dia tuh ada RGB-RGB-an, tapi tenang aja, RGB-nya itu bisa dimatiin semisal kalian mau kelihatan laptopnya itu lebih kalem lagi. Layoutnya ini dia full size ya, travel distance-nya juga lumayan dalam di 1,7 mm, tapi feel-nya nggak begitu terasa tactile. Touchpad-nya kecil, tapi justru ini nggak masalah banget untuk laptop gaming karena gue sendiri juga malah jarang pakai. Di bagian I/O-nya ini punya jumlah USB yang cukup banyak, total ada 4 termasuk USB-C. HDMI juga di sini udah versi 2.1 yang mendukung hingga 4K 120Hz, tapi belum ada card reader aja. Awalnya gue kira laptop ini tuh bakalan dikasih layar yang seada-adanya gitu sama MSI karena pricing itu ya seada-adanya juga di sekitar 20 jutaan. Tapi ternyata di sini MSI menawarkan layar dengan resolusi 2560 x 1440 dengan refresh rate 165 Hz. Layar ini juga punya coverage 100% DCI-P3 dan MSI di sini selalu nyebut panel mereka itu IPS level ya, yang dikarenakan mungkin permasalahan lisensi aja. Padahal sebetulnya sih ya ini sama aja seperti IPS. Tapi untuk webcam emang di sini masih dikasih resolusi 720p aja. Meskipun tentunya webcam di sini udah ada dukungan Studio Effect berkat adanya Ryzen AI dan NPU dari prosesornya. Dengan Studio Effect ini, kalian dapat menggunakan beberapa efek dengan AI lebih efisien ketimbang menggunakan third-party software seperti NVIDIA Broadcast yang mana berjalan di discrete GPU. Lalu untuk spesifikasi di awal tadi gue udah sempat sebutin bahwa prosesor yang digunakan itu menggunakan Ryzen 9 8000 series dan untuk GPU-nya menggunakan RTX 4070. Untuk lengkapnya dia menggunakan AMD Ryzen 9 8945HS cuy dengan Ryzen AI NPU juga di dalamnya. Discrete GPU ada RTX 4070 laptop 8GB, RAM-nya 16GB DDR5 SODIMM bukan LPDDR5X yang disolder. NVMe Gen 4 SSD 1TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, HD webcam include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Gue bisa sebut konfigurasi yang ditawarkan sama MSI di sini cukup menarik. Meskipun sebenarnya RTX 4070 laptop ini nggak bisa dibilang GPU hero ya, karena VRAM-nya masih sama-sama di 8GB seperti RTX 4060-nya. Secara performance pun sebetulnya 4070 laptop itu performance-nya nggak terlalu berbeda jauh dari RTX 4060 laptop, bedanya memang sedikit aja. Yang menarik justru ialah Ryzen 9 8945HS menurut gua, karena CPU ini harusnya ditempatkan pada laptop premium atau flagship. Memang sama-sama punya 8 core 16 thread dengan kemampuan IPC yang gua rasa udah lebih dari cukup untuk sebuah laptop. Ditambah lagi CPU ini juga nggak terlalu minta cooling yang superior, sehingga cukup mudah menjinakkan panasnya. Nggak lupa juga adanya NPU dan juga Ryzen AI di dalam sini yang ngebikin support untuk AI jadi sangat-sangat lengkap. Karena kalian bisa memanfaatkan keduanya baik itu dari NPU ataupun dari GPU. Contohnya seperti penggunaan Studio Effect tadi yang masih bisa dimanfaatkan melalui NPU-nya. Opsi upgrade laptop ini juga menarik. Tersedia 2 slot SODIMM DDR5 yang mana saat ini udah mulai susah ya dicari.
Slot SODIMM-nya ini dia modelnya itu ditumpuk kayak begitu ya, tapi ini ada dua kok. Dan slot M.2-nya juga ada dua, meskipun posisinya yang satu itu memang agak aneh. Jadi ini laptop udah full upgradable di harga segini. Jadi paling nggak dimensi yang tebal tadi terbayarkan lah, karena meskipun tebal, paling nggak kita mendapatkan opsi upgrade yang full di laptop yang satu ini. Sistem pendinginnya menggunakan dua blower dengan total 6 heat pipe yang disebut sebagai Cooler Boost 5 oleh MSI. Temperatur tertingginya untuk CPU itu masih ada di angka 87 derajat Celcius dengan CPU package power di angka sekitar 65 watt maksimalnya. Di sini kelihatannya MSI itu masih bermain aman dengan coolingnya ya, sehingga temperaturnya itu masih dijaga jauh banget di bawah TJ Max meskipun pada mode terkencangnya. Temperatur tertinggi untuk GPU-nya juga ada di angka 78 derajat Celcius dengan GPU power maksimum di angka 105 watt sesuai pada ratingnya. Kalau kalian senangnya dengan GPU laptop yang dikasih TGP yang tinggi-tinggi, mungkin kalian nggak akan ngerasa cocok dengan laptop ini. Tapi kalau gue pribadi lebih senang dengan TGP yang memang disesuai untuk dapat tuningan yang efisien, contohnya seperti ini. Jadi GPU-nya ademnya masih dapat, tapi performance-nya juga nggak ngebuang power yang sia-sia gitu. Pada saat stress test, gue menggunakan mode Extreme Performance pada MSI Center-nya ya. Di sini tersedia 4 profile mulai dari Super Battery, Silent, Balance, hingga Extreme Performance, dan juga ada pengaturan untuk MSI AI Engine untuk user skenario-nya. Nah, untuk GPU switch-nya sayangnya itu nggak ada iGPU only, jadi cuma ada hybrid ataupun discrete graphics mode aja. Tapi bukan berarti Radeon 780M-nya itu jadi nggak bisa dimanfaatkan. Kita masih tetap bisa memanfaatkan si Radeon 780M-nya untuk kebutuhan tertentu yang memang bisa dipilih ya by software-nya. Contohnya seperti di Topaz AI Lab yang mana ini adalah software AI untuk meng-upscale image, dan kita masih bisa pilih di sini untuk menggunakan Radeon 780M-nya semisal kita mau menggunakan Ryzen AI. Cuma untuk kasus tertentu, misalkan seperti CapCut, yang mana CapCut di sini nggak bisa memilih encoder mana yang mau kita pakai, jadi dia bakalan otomatis nyari ke yang paling kencang. Jadi kalau ada discrete GPU ya dia bakalan langsung jalan ke encodernya Nvidia. Kekurangannya lagi dengan nggak adanya iGPU only ini, kalian jadi nggak bisa menghemat baterai dengan laptop yang satu ini. Tapi kalau kita bicaranya mengenai performance, sebetulnya performance-nya itu oke-oke aja. Seperti performance dari Ryzen 9 8945HS-nya, memang nggak dituning yang betul-betul bablas gitu performance-nya, tapi ini udah cukup kencang di sekitar 15 ribuan. Dan yang oke itu sebenarnya adalah konsistensi dari performance-nya ya. Untuk GPU, ketika gue tes menggunakan 3D Mark Firestrike, ini dia dapat skor di sekitar 32.000 untuk grafik skornya. Ini juga angka yang cukup kencang meskipun 4070-nya itu jalan di 105 watt aja. Dan untuk 3D Mark Time Span itu dapat di angka sekitar 12 ribuan. Sedikit lebih kencang daripada RTX 4060 tentunya, dan membuat 4070 laptop di sini memiliki kelihatan efisiensi yang cukup baik. Jika kalian lagi ada kebutuhan render 3D dan kalian lagi nggak ada colokan, kalian juga masih tetap bisa memanfaatin si Radeon 780M-nya. Karena untuk Blender juga kalian bisa milih ya, rendernya itu mau pakai si iGPU-nya atau mau pakai discrete GPU-nya. Nah, kalau pakai Radeon 780M di sini bisa dapat sekitar 73 sampel per menit aja untuk scene classroom, tapi ini untuk sebuah iGPU ya tentu udah lumayan banget. Kalau misalkan kalian udah nemuin colokan dan kalian bisa manfaatin RTX 4070-nya, kalian bisa dapat performance yang berkali lipat di sekitar 969 sampel per menit untuk scene classroom ketika gue menjalankan benchmark. Radeon 780M juga tentunya bisa dimanfaatkan ketika kalian mau generative image, contohnya seperti di Stable Diffusion. Jika kalian menggunakan Radeon 780M-nya untuk generative image, itu dapat skor di angka 169 ketika gue benchmark melalui Procyon, atau sekitar 36 detik per image-nya. Dan jika kalian menggunakan Tensor RT menggunakan discrete GPU-nya yaitu RTX 4070, dia bakalan dapat di sekitar 4,8 detikan gitu. Paling untuk editing video, semisal kalian mau manfaatin encoder dari AMD-nya, itu kalian bisa pakai DaVinci sih. Untuk encoder EV1 kan udah ada di iGPU-nya ya, jadi kalian bisa manfaatin juga. Untuk encoder AMD di sini, resolusi 4K beres dalam waktu 2 menit 7 detik aja ya. Ini kenapa gue bilang kencang? Karena ketika gue menggunakan 4070, itu dia masih bisa beres dalam waktu 2 menit 44 detik, yang mana Radeon 780M malah lebih kencang di DaVinci Resolve ini. Dan untuk game di sini gue pakai resolusi yang sesuai dengan layarnya ya, yaitu adalah 2560 x 1440. Tapi beberapa game itu gue settingnya itu udah menggunakan upscaler seperti DLSS atau menggunakan FSR.
Tapi lumayan lah, sekitar 50-an atau 60-an FPS di beberapa game dengan settingan yang mentok kanan semua itu udah bisa didapetin di laptop ini. Kalau kalian menggunakan resolusi 1080p, sebenarnya FPS-nya udah lumayan tumpah-tumpah. Beberapa game itu masih mengalami stuttering karena ya mungkin RAM yang buat tes di sini itu masih 16GB ya, belum versi 32GB ya. Jadi, gue tetap merekomendasikan kalian untuk menggunakan kapasitas memori di 32GB semisal kalian mau lebih nyaman lagi bermain game di laptop ini. Kalau kalian pengen kompetitif juga itu refresh rate-nya udah kekejar ya di sini. Karena rata-rata FPS-nya ketika gua tes main Valorant itu udah dapet di atas 300. Dan 1% low frame rate-nya juga bahkan udah cenderung baik. Lalu bagaimana dengan kemampuan SSD-nya? OEM-nya di sini dikasih dari WD ya, yaitu adalah SN560, bukan SSD yang abal-abal juga ternyata. Memang secara kecepatan ini bisa dibilang mediocre, tapi menurut gua ini udah cukup-cukup aja. Punya kecepatan read di sekitar 4,9 GB per second dan write-nya di sekitar 3,3 GB per second. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk MSI Katana A15 AI B8 VG ini. Untuk harga yang gue temuin di marketplace itu sekitar 23.989.000 ya. Itu yang bergaransi resmi selama 2 tahun dari MSI Indonesia, yang mana sekarang udah include juga dengan Office Home Student-nya. Saran gue kalau misalkan kalian nggak mau repot untuk upgrade memori lagi, kalian beli aja yang langsung versi 32GB-nya. Dan kalau menurut gue pribadi, laptop yang satu ini bisa dibilang salah satu laptop gaming terjangkau yang menawarkan spesifikasi cukup tinggi ya. Adalah keputusan tepat bagi MSI menggunakan Ryzen 9 8945HS di sini karena nggak sulit untuk menjinakkan thermalnya. Dan untuk CPU AMD juga sebetulnya nggak ada tuh ya isu kompatibilitas sejak hadirnya arsitektur Zen ini, terutama jika dikombinasikan dengan discrete GPU yang tepat. Tapi tetap harus ada hal yang diperhatikan atau kita kompromikan dari laptop yang satu ini. Misalnya seperti desain dan build quality, serta nggak adanya mode iGPU only untuk menghemat baterai. Yang mana Radeon 780M sebetulnya bisa banget dimanfaatin sama laptop ini. Laptop ini cocok bagi yang mau laptopnya berjalan efisien dengan temperatur yang belum nyentuh ke angka TJ Max. Tapi menurut gua ini belum cocok untuk kaum menang-mending yang pinginnya itu TGP mentok kanan gitu untuk laptopnya. Dan bener-bener pengen ngejar performance desktop di laptopnya sehingga dayanya itu bubar kemana-mana. Kayak CPU-nya bisa jalan sampai 100 watt atau GPU-nya bisa jalan sampai 140 watt gitu ya. Gua rasa itu belum cocok. Tapi kalau kalian maunya, oke, gue fine, yang penting laptop gue adem, jalannya juga masih tetap berasa kenceng, ya kalian bisa coba untuk lirik laptop yang satu ini. Tapi itu menurut gue aja. Kalau menurut kalian sendiri gimana untuk MSI Katana A15 AI B8 VG yang satu ini? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.